Oke, langsung aja kita gaskan ke kasusnya. Kali ini ada sebuah kasus requestan dari salah satu subscriber AA tentang mahasiswi cantik bernama Shiori Ino yang ternyata kasusnya nggak dibantu oleh pihak berwajib loh. Jadi kayak terkesan lepas tangan gitu aja dan nggak mau diurus. Tapi endingnya membagongkan banget sih. Tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke case-nya. Sebelum menuju kronologinya, ada baiknya kita mengenal latar belakang mahasiswi cantik asal Jepang yang bernama Shiori Ino. Dia lahir pada tanggal 18 Mei 1978 di Jepang, hasil hubungan ayah dan ibunya yang bernama Kenichi dan Kyoko Ino setelah 4 tahun menikah. Sejak kecil Ino memang udah menyukai berbau keindahan seperti kupu-kupu, bunga, dan beberapa boneka lucu untuk dikoleksi. Dia juga dikenal sebagai gadis yang baik hati dan sangat istimewa di mata keluarga dan teman-temannya. Ino pun juga sering membantu keluarganya berkebun, serta mengajar di kelas tunanetra secara sukarela. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada bulan Januari 1959, Shiori Ino datang ke sebuah arena permainan indoor yang berada di dekat stasiun Omiya. Di sanalah pertama kali mahasiswa berusia 21 tahun itu bertemu dengan seorang pria ganteng bernama Kazuhito Komatsu yang pada saat itu berusia 26 tahun. Kazuhito mempunyai bisnis panti pijat bersama adiknya Takeshi yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Namun saat berkenalan dia berbohong nih lur. Dia malah mengaku berusia 23 tahun dan berprofesi sebagai wirausahawan di bidang mobil bekas, properti, dan perdagangan besi. Keduanya kemudian menjadi sepasang kekasih setelah beberapa kali berkencan. Ino pun gak menyadari bahwa itu adalah awal dari bencana dalam hidupnya. Setelah resmi menjadi kekasih, Kazuhito mulai memberikan Ino dengan hadiah-hadiah mahal dan bermerek. Hadiah itu sengaja diberikan kepada Ino saat mereka berada di tempat umum. Hal itu dilakukan karena Kazuhito gak bisa menerima penolakan. Tapi pernah ada suatu momen di mana Ino menolak hadiah tersebut. Namun, reaksi Kazuhito sangat mengejutkan. Mendadak dia mengejek Ino dengan suara lantang, biar orang-orang di sekitar tuh mendengar. Tentu aja saat itu Ino gak punya pilihan daripada malu. Dia terpaksa menerima barang-barang mahal itu. Sifat asli Kazuhito yang posesif mulai terlihat ketika dia biasa menelpon rumah Ino. Meskipun gadis itu hanya memberikan nomor ponsel dan bukan nomor telepon rumah, tentu aja aksi Kazuhito sangat mengganggu Ino dan ketentraman keluarganya. Hingga suatu hari, kebohongan Kazuhito terungkap nih, ketika secara nggak sengaja, Ino menemukan kartu kredit dengan nama asli Kazuhito di dalam mobilnya. Hal itu pun menambah panjang daftar keburukan Kazuhito dan membulatkan niat Ino untuk putus dengannya. Akan tetapi, ketika dia mencoba mengakhiri hubungan yang toksik itu, Kazuhito menolak dengan keras dan terkesan mengancam, hingga Ino pun membatalkan niatnya. Yang aneh, bukannya memperbaiki sikapnya, perilaku Kazuhito malah semakin memburuk. Pria itu mulai membuntuti Ino kemana aja. Dia juga terus-terusan mengancam kekasihnya serta keluarganya. Kepada seorang teman, Ino pernah bercerita kalau Kazuhito benar-benar berbuat hal yang membahayakan keselamatannya. Saking takutnya, Ino sampai menulis surat wasiat yang kemudian berusaha mengakhiri hubungannya dengan pria itu. Tetapi lagi-lagi Ino mengalah setelah Kazuhito mengancam akan mencelakai adik Ino. Sekitar pertengahan bulan Juni, dia bertemu dengan Kazuhito di sebuah kafe untuk menegaskan kembali keinginannya untuk putus. Sikap Ino pun memicu kemarahan Kazuhito yang benar-benar udah habis kesabarannya. Masih di hari yang sama, Kazuhito mengajak Takeshi adiknya dan seorang temannya untuk mendatangi rumah Ino dan mengancam keluarga kekasihnya secara fisik. Saat itu ayah Ino yang baru pulang kerja nggak merasa gentar nih melihat aksi gilanya. Ia kemudian langsung mengusir Kazuhito bersama yang lainnya untuk keluar dari rumah dan mengembalikan semua hadiah mewah yang selama ini diberikan secara paksa kepada putrinya. Melihat sikap ayahnya, nyalinya Kazuhito dan kawan-kawannya ini menjadi ciut. Dia pun akhirnya terpaksa mengikuti semua perintah ayahnya Ino bersama yang lain.
Namun Kazuhito menolak membawa kembali hadiah-hadiah mewah itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ino mulai membuat rekaman audio dari seluruh insiden yang dilakukan Kazuhito dan teman-temannya. Namun setelah membuat rekaman itu dan diserahkan ke pihak berwajib sebagai bukti, sayangnya pihak berwajib nggak memberikan bantuan yang diharapkan. Serta mereka tuh mengatakan bahwa rekaman itu bukanlah bukti kuat untuk dijadikan kasus. Bahkan pihak berwajib yang seharusnya membantu malah terkesan menyalahkannya dan menuduh gadis itu yang bersalah karena menerima hadiah mewah dari Kazuhito. 4 bulan setelah kejadian itu, keluarga Ino harus mengalami perlakuan buruk lainnya dari Kazuhito. Pria itu menyebarkan teror yang menakutkan berupa poster dan surat berantai serta memfitnah Ino dan keluarganya. Poster dan surat itu disebarkan di lingkungan rumahnya, bahkan di kantor tempat ayah Ino bekerja. Jadi bisa dibilang ini udah gila banget ya. Namun, ketika hal itu dilaporkan ke pihak berwajib, mereka malah menolak lagi untuk memberi bantuan. Semua hadiah mewah itu akhirnya dikembalikan oleh keluarga Ino kepada Kazuhito setelah menerima rentetan teror telepon tanpa suara setiap hari. Kemudian pada tanggal 22 Juni, sehari setelah Ino mengirimkan kembali hadiah-hadiah mewah kepadanya, Takeshi yang merupakan adik Kazuhito menghubungi seorang mantan manajer panti pijat yang bernama Yoshifumi Kubota untuk dibujuk paksa menjadi pelaksana rencana jahat Kazuhito terhadap Ino. Dia pun diiming-imingi duit senilai 20 juta yen atau setara 2 miliar rupiah. Yoshifumi itu pun setuju. Kemudian dia mengajak 2 orang tangan lainnya nih, bernama Akira Kawakami dan Yoshitaka Ito. Sebelum rencana itu dilaksanakan, Kazuhito lebih dulu keluar dari prefektur Saitama dan pergi ke prefektur Okinawa. Hal itu dilakukan untuk membangun alibi dan menghilangkan jejak sebagai dalang di balik rencana jahatnya. Kemudian di tanggal 26 Oktober tahun 1999, saat itu Ino sedang mengayuh sepedanya menuju stasiun Okegawa untuk mengikuti kelas sore di kampus. Akan tetapi, dia nggak menyadari bahwa ada 3 orang suruhan Kazuhito yang sedang mengintai dan membuntuti Ino dari dalam mobil. Kemudian saat Ino turun dari sepedanya, Yoshifumi Kubota kemudian keluar dari mobil dan langsung menghampiri serta menikam Ino tepat di dadanya. Ino pun dinyatakan kehilangan nyawanya pada pukul 12.50 malam setelah dilarikan ke rumah sakit gara-gara kehabisan darah. Sesudah kepergiannya yang paling mengenaskan, saat itu pihak berwajib masih tetap gak berpihak pada Ino dan malah menyebut tragedi itu terjadi karena kesalahan Ino yang dianggap mata duitan. Hampir semua media menuliskan artikel yang mendukung kesimpulan polisi yang menyalahkan Ino nih lur. Bahkan beberapa dari media membuat cerita palsu yang mengatakan kalau Ino ini adalah seorang wanita malam. Kazuhito dan gerombolannya hampir aja lolos dari jeratan hukum. Beruntungnya ada seorang reporter bernama Kiyoshi Shimizu yang memutuskan untuk menyelidiki kasus Ino lebih dalam. Artikel yang ditulisnya kemudian diterbitkan di majalah Focus. Dalam artikel itu, Kiyoshi menjabarkan tentang konflik berkepanjangan antara Ino dan keluarganya dengan Kazuhito yang menjadi latar belakang dari tragedi yang menimpa Ino dan dilengkapi dengan foto-foto pengungkitnya. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1999, 3 orang yang diberikan upah untuk menghabisi nyawa Ino ditangkap. Adik Kazuhito yang bernama Takeshi ditangkap keesokan harinya. Yoshifumi Kubota dijatuhi hukuman 18 tahun, sedangkan Akira Kawakami dan Yoshitaka Ito dijatuhi hukuman 15 tahun. Takeshi yang merupakan adik dari Kazuhito mendapatkan hukuman seumur hidup. Sedangkan Kazuhito Komatsu yang merupakan dalang di balik semuanya ini berhasil melarikan diri. Berselang sebulan kemudian, tepat pada tanggal 27 Januari tahun 2000, keberadaan sang pelaku berhasil teracak oleh reporter Kiyoshi yang menemukannya di daerah Sapporo, Hokkaido. Sayangnya saat ditemukan, Kazuhito ditemukan bundir di danau Hokkaido. Saat penemuan jasad Kazuhito, ditemukan juga catatan di tas kopernya yang menunjukkan bahwa dia telah merencanakan untuk bundir setelah mengatur penghabisan nyawa terhadap Shiori Ino.
Berkat artikel yang diterbitkan di majalah Fokus, media akhirnya mengkritik buruknya kinerja pihak kepolisian. Kepala kepolisian meminta maaf kepada keluarga Ino, namun sayangnya hal itu udah terlanjur. 6 orang petugas mendapat hukuman kedisiplinan, dan 3 orang petugas senior dipecat setelah dilakukan penyelidikan. Dan pada tanggal 22 Desember tahun 2000, keluarga Ino menuntut kepolisian Saitama karena lalai dalam bertugas dan gak mempercayai bukti-bukti yang udah diberikan. 3 tahun kemudian, pengadilan memutuskan bahwa pihak kepolisian harus membayar uang ganti rugi kepada keluarga Ino. Sementara Kiyoshi yang merupakan seorang reporter mendapatkan sejumlah penghargaan sebagai seorang jurnalis yang terhormat pada tahun 2001. Berkat kerja kerasnya juga, kasus Shiori Ino mendapatkan keadilan dan semua tabir kebenaran terungkap. Kasus ini pun melahirkan undang-undang baru berupa anti pengutip Jepang yang hingga kini berlaku dan udah direvisi pada tahun 2017. Kalau di Indonesia sendiri nggak salah udah ada undang-undang perlindungan hak wanita juga ya. Jadi misalkan ada yang catcalling wanita di jalan, kalian para wanita nggak usah khawatir lagi nih, karena bisa langsung diadukan ke polisi. Ada juga kayak pelecehan melalui media sosial atau aplikasi chat. Contohnya kayak ditanya ini, tarif per malamnya berapa? Itu kalian juga bisa ngaduin loh. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah langsung ditanganin semua sama polisi kita? Ya semoga aja ditanggepin langsung ya. Karena kalau AA lihat nih ya, banyak banget kasus pelecehan wanita di Indonesia. Dan kalau menurut kalian gimana nih lor? Soal undang-undang hak wanita di Indonesia. Coba deh komentar di bawah ya. Barangkali kalian ada pengalaman yang gak enak karena harus berurusan dengan hal kayak gitu. Mungkin segitu dulu ya bahasan kali ini. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya agar bisa lebih hati-hati lagi dimanapun kita berada. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.